warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Marlena. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua pada LPTK Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran yang dilaksanakan di SMA Negeri Dewaitenung, Kabupaten Lampung Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pada kelas 10 materi struktur pembangun puisi. Berikut ini video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap, berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan melakukan lampung mengaji. Silakan ketua kelas dipimpin. Semua siap, lampung mengaji pula. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ahmad Zaki Afrido, Hadir Bu. Alvino Aditya Aziz, Hadir Bu. Citra. Gimana? Sekarang kalian sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia hari ini? Ya Bu. Ya. Coba ibu minta kalian lihat dulu kanan kiri di bawah meja kalian, ada sampah nggak? Nggak ada? Kalau ada sampah boleh diambil terlebih dahulu. Sudah? Berarti sudah siap ya?
mencurahkan kegembiraannya. Kalau dia lagi sedih, dia mencurahkan kesedihannya. Ya. Terus yang ketiga, aspek filsafat. Apa itu aspek filsafat? Filsafat berkaitan erat dengan puisi atau karya sastra keseluruhan. Ya. Yang keempat, aspek religius. Kalau religius, kita dengar religius berarti dia menyangkut ke agama. Berarti di situ dalam puisi mengacu pada tema yang umum dianggap dalam puisi adalah penyair. Misalnya, dia kan kalian juga pernah baca puisi mengenai keagamaan ya. Itu contoh termasuk aspek religius. Ya. Udah. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsi. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Jika ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Jadi, Izin bertanya, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan tipografi dalam sebuah puisi? ini ada temannya bertanya. Ada kata-kata tipografi, dia belum paham mengenai tipografi. Apa sih tipografi itu? Ada yang bisa membantu ibu? Ya, Alvino. Apa itu tipografi? Tipografi adalah suatu teknik pemilihan, penataan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan susunan huruf. Ya, itu namanya tipografi. Sudah paham? Terima kasih Alvino. Tangan buat Alvino. Dan sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, coba supaya kalian semangat, masih ingat breaking kita? Masih? Biar kalian semangat lagi belajar ya. Coba, kalau ibu bilang siang, malam, berarti tidak konsentrasi. Ya, kita ulang lagi. Kalau ibu bilang pagi, siang, malam, siang, pagi, pagi, siang, malam. Berarti konsentrasi sudah berkurang. Pas ini sudah semangat lagi ya? Ya, Bu. Ya, sekarang sebelum ke pembelajaran lagi, coba di sini ibu akan memperlihatkan. Iya. Ya, sekarang kita akan coba melihat cara membaca puisi yang bagus. Silakan kalian perhatikan di sini tampilannya ya.
Anwar yang berjudul Rawang Bekasi. Ya. Nah, di sini nanti Ibu minta kalian diskusikan dan identifikasi struktur implisit dan eksplisit dari puisi Rawang Bekasi karya Khairil Anwar yang ada di LKPD ini. Ya, paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum mengerjakan LKPD ini? Sudah paham semua? Sekarang silakan kalian diskusikan ke kelompok untuk mengisi LKPD. Ibu kasih waktu 15 menit cukup ya? Cukup. Silakan sekarang dimulai dari dibaca dulu puisinya, baru bisa jawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Jika ada yang belum jelas, boleh ditanyakan sama Ibu. Ini kan teografi. Ya udah teografi itu bro. Jadi udah. Ini bagian isi.
menjawab pertanyaan nomor 1. Silakan. Silakan boleh berdiri. Verifikasilah puisi tersebut sesuai dengan struktur fisik dan struktur batin puisi. Struktur fisik puisi. A. Tipografi. Puisi Karawang Bekasi hanya terdiri atas 9 bait. Bait paling sedikit berisi 2 baris, sedangkan paling banyak berisi 5 baris. Baris paling panjang berisi 12 kata yang terletak pada bait ketiga. Sementara baris paling pendek terdiri atas 3 kata. B. Diksi. Pilihan kata yang dipakai terkesan sederhana, namun menyiratkan banyak makna. Hoiril lebih menekankan pilihan kata yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari atau ragam lisan. Misalnya penggunaan kata bisa, alih-alih menggunakan kata dapat atau kata tapi, yang pada ragam tulis seharusnya menjadi tetapi. 3. Pencitraan. Imajinasi yang didapat dengan membaca puisi Karawang Bekasi adalah kesedihan dan harapan. Penyair seolah mengajak pembaca untuk terus mengenal dan merasakan. B. Kata yang berhubungan dengan imajinasi atau pencitraan antara lain tulang-tulang dan teriak merdeka dan angkat senjata. Khairil menggambarkan pahlawan kemerdekaan yang gugur dalam medan perang sebagai tulang-tulang. Sementara Karawang Bekasi menggambarkan kuburan mereka. Pahlawan tersebut gugur setelah berjuang. Kata teriak merdeka dan angkat senjata menggambarkan perjuangan mereka. Majas. Khairil menggunakan majas ironi dalam kalimat kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Bicara dalam hening menjadi ironi karena keduanya bertentangan. Sedangkan majas eufemisme ditemukan dalam kata kami cuma tulang berserakan. Bila kita menyebut tubuh yang sudah meninggal sebagai mayat atau jenazah, Khairil merendahkannya dengan menyebut tulang-tulang berserakan. Ya, itu tadi kelompok 1 sudah mencoba menjawab pertanyaan nomor 1. Gimana kelompok yang lain? Apakah sependapat dengan kelompok 1? Ya, Bu. Ya, sependapat. Semua jawabannya sama? Sama. Tenang untuk kelompok 1. Berarti untuk pertanyaan nomor 1 tidak ada masalah ya? Tidak. Kita lanjutkan ke yang kedua. Coba kelompok 2 Ibu mau mencoba mendengar jawaban kalian. Silakan. Siapa yang menyampaikannya? Ya, Bu. Ya, Zaki. Struktur batin puisi. A. Tema perjuangan para pahlawan yang telah gugur dalam medan perang dan terbaring antara kota Karawang sampai kota Bekasi. B. Perasaan sangat tegas, lugas tanpa basa-basi dalam suatu perjuangan. C. Nada dan suasana puisi, bersikap rendah hati, angkuh, persuasif, sugestif. D. Amanat ini bergantung pada pekerjaan, cita-cita, pandangan hidup, dan keyakinan yang dianut. Udah. Ya, itu dari kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya untuk pertanyaan nomor 2. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah sama atau sepakat dengan kelompok 2? Sepakat. Jadi tidak ada masalah untuk pertanyaan nomor 2 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, tadi kalian sudah berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. Tidak ada kesulitan kan? Iya. Tidak ada yang mau ditanyakan? Ya. Cukup? Sudah cukup. Cukup. Berarti di sini kita akan mencoba menyimpulkan hasil pembelajaran
Ya, itu tadi Nia sudah mencoba menyimpulkan. Yang lain bagaimana? Apakah sama? Sama. Ya, tepuk tangan. Yang sudah mencoba menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai struktur pembangun puisi, yaitu ada struktur intrinsik dan struktur ekstrinsik. Ya, jadi jangan dilupakan apa itu struktur intrinsik dan ekstrinsik ya. Dan sekarang apakah kalian semangat untuk belajar? Nah, jadi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya Ibu juga minta kalian untuk semangat seperti ini ya. Ya. Dan sekarang Ibu akan menyampaikan materi kita untuk pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mencoba membuat puisi karya sendiri. Yang nanti kita akan terapkan yang seperti apa unsur intrinsik, ekstrinsik dengan kalian sendiri yang membuat puisinya. Jadi silakan ya. Ya. Nah, dan untuk tugasnya supaya kalian tidak lupa kalau nanti ada tugas, kalian Ibu minta nanti cari satu buah puisi, ya. Boleh dari internet, boleh dari buku, boleh dari koran, ya. Kalau dari internet boleh kalian print. Terus kalau dari koran boleh kalian gunting. Tapi kalau dari buku kalian bawa saja bukunya dan dibawa pada pertemuan selanjutnya. Ya. Paham untuk tugasnya? Ya. Dan sekarang kita sudah berada di ujung pembelajaran. Nah, di sini kalian tadi sudah melakukan semua kegiatan pembelajaran, ya. Sekarang Ibu akhiri. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan ketua kelas sebelum mengakhiri silakan terlebih dahulu. Semua